Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya teman-teman. Jadi pada kali ini teman-teman, saya membuat sebuah video untuk menjelaskan sebuah program tentang persamaan kuadrat yang telah saya buat pada text editor di MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu yang pertama ini dari line keempat sampai line ketujuh ini untuk menampilkan sebuah string yang di dalam tanda kutip ini nih. Pada line keempat itu untuk menampilkan nama saya Iqbal Al-Fajar, dan pada line kelima untuk menampilkan NIM saya, dan yang line keenam untuk menampilkan ini sama dengan untuk pembatas, dan yang line ketujuh ini untuk menampilkan sebuah title persamaan kuadrat. Nah, di sini tuh kemudian pada line ke-9, 10 dan 11 ini untuk membuat sebuah input yang dimana yang A ini nanti akan muncul sebuah string masukkan nilai A sama dengan. Nah, nilai A ini tuh A merupakan koefisien X kuadrat. Nah, di sini saya sudah membuat di sini saya telah menambahkan komentarnya agar mudah dibaca, agar lebih mudah dipahami dan mudah dibaca. Dan kemudian yang line ke-10 juga sama, yaitu untuk membuat sebuah input masukkan nilai B. Nah, yang dimana B itu merupakan koefisien X. Dan yang C juga sama, yaitu untuk membuat sebuah input masukkan nilai C sama dengan yang dimana C ini merupakan sebuah konstanta. Dan kemudian yang lain ke-13 ini tuh untuk menampilkan sebuah string seperti title gitu yang berjudul penyelesaian. Dan kemudian pada line ke-15 ini tuh untuk menampilkan bentuk umum yang tadi yang telah diinput ya, seperti ini nih. Fx ini tuh untuk menampilkan sebuah string fx sama dengan, dan kemudian 62 str a. Nah, jadi tuh input yang a ini tuh dijadiin string. Kemudian sini string x kuadrat sama string plus, kemudian 62 strb untuk mengubah input b menjadi string. Nah, sama juga yang c juga. Nah, ini tuh untuk menampilkan persamaan kuadrat yang akan dihitung agar bisa mengecek kembali menyocokkan dengan input yang telah diberikan. Dan kemudian pada line ke-16 ini tuh merupakan sebuah rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Dan kemudian pada line ke-18, jika D lebih besar dari 0, maka akan menampilkan akar-akarnya real, dan kemudian akan menampilkan hasil dari X1 dan X2. Dan kemudian jika pada line ke-24 ini, jika D sama dengan 0, maka akan menampilkan string akar-akarnya real dan kembar, yang dimana dan kemudian akan menampilkan X1 dan X2-nya. Dan kemudian pada line ke-30, jika D kurang dari 0, maka akan menampilkan sebuah string akar-akarnya tidak nyata atau imajiner. Dan kemudian akan menampilkan X1 dan X2-nya. Dan kemudian pada line ke-36 ini untuk menampilkan sebuah interval untuk pada plot yang akan dibuat, yang dimana interval ini itu 0,1. Dan kemudian di sini pada line ke-37 itu f sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat seperti yang pada line ke-15 ini. Dan kemudian di sini pada line ke-38 untuk memanggil sebuah plotnya, yaitu pada line ke-36 dan line ke-37 dibentuk menjadi plot atau grafik. Dan kemudian pada line ke-40 ini sebagai caption dalam grafik. Jadi itu nanti dalam grafik itu akan muncul sebuah string domain fungsi x pada x labelnya. Dan kemudian pada line ke-41 ini tuh y label akan menampilkan string range fungsi dalam kurung y. Nah, kemudian ini juga merupakan sebagai caption dalam grafik. Dan kemudian pada line ke-42 ini
untuk menampilkan sebuah judul. Yang judul ini tuh bentuk umum persamaan kuadratnya, seperti pada line ke-15. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan programnya. Nah, sini muncul stringnya, yaitu nama sama name sama dengan dan judul itu persamaan kuadrat. Nah, contoh ini tuh masukkan nilai A, yang dimana A-nya itu kan tadi merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, misalnya A-nya 1, kemudian B-nya 7, C-nya 12. Nah, maka di sini akan muncul grafiknya. Kita lihat dulu hasilnya. Di sini penyelesaian, muncul string penyelesaian. Kemudian di sini muncul soalnya yang telah diberi sesuai dengan input yang diberikan. Nah, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Dan kemudian akan muncul nilai diskriminannya. Ya, D sama dengan 1. Dan kemudian di sini akan muncul jawabannya itu akar-akar real, karena D-nya itu lebih besar dari 0. Dan kemudian akan muncul jawabannya X1 sama dengan minus 3 dan X2 sama dengan minus 4. Dan kemudian di sini kita dapat melihat grafiknya juga, ya, plotnya yang telah dibuat. Nah, di sini pada X label di sini muncul ya tulisan domain fungsi X, dan kemudian pada Y label di sini muncul tulisan range fungsi dalam kurung Y, dan kemudian di sini muncul juga titlenya, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat yang sedang dicari, yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin mengkoreksi atau menambahkan, silakan komen pada video di bawah ini. Dan terima kasih banyak, dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, silakan klik like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.